lebih ke fisik mungkin ya, itu sama cowok sih gitu, pasukan homo lah ya. Manusia lah kita lihatnya, kayak misalnya kalau digituin gimana gitu. Tapi sebenarnya kita sama saudara, kita sama-sama orang berdosa. Saya dulu pernah mencuri, tidak percaya pada Tuhan. Kita bisa bangkit kok dari penyimpangan yang kita alami. Di zaman modern kayak sekarang, rasanya semua hal sudah mulai terbuka ya. Nggak ada lagi hal-hal yang kita bisa tutupin atau kita rahasiakan ya. Karena sekarang rasanya udah jadi konsumsi publik semuanya. Ada banyak dampak positif dan juga negatifnya. Apalagi dengan sosial media yang udah menjadi bagian lah dalam kehidupan sosial kita tiap-tiap hari. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Bahkan hal-hal yang dianggap privacy, pribadi gitu ya. Nggak jarang udah jadi konsumsi publik di masa sekarang. Keterbukaan ini pun menjadi ajang untuk golongan tertentu menyuarakan pendapatnya. Kadang dengan dalih kebebasan berpendapat, rasanya semua orang bisa menyuarakan opininya, bisa dengan bebas menyuarakan opininya. Dan gak salah memang, tapi menjadi salah ketika sekelompok orang memaksakan pendapatnya atau opininya supaya diterima oleh orang lain. Salah satu hal yang kami amati adalah fenomena penyimpangan seksual atau lebih dikenal dengan LGBTQ yang mulai berani menyuarakan orientasi mereka di depan publik. Tidak hanya di dalam sosial media, tapi bahkan di beberapa negara mereka sampai turun ke jalan mengkampanyekan orientasi seksual mereka. Di Indonesia pun sama, walaupun nggak sampai turun ke jalan, tapi mereka sudah mulai berani menyuarakan orientasi seksual mereka di sosial media, bahkan menjadi perbincangan panas nih untuk kaum yang pro dan yang kontra. Dan kali ini tim Disciple Media berhasil mendapatkan narasumber yang memiliki orientasi seksual yang berbeda dan bersedia untuk menceritakan kisahnya. Lalu bagaimana kisahnya? Bias Paris beberapa waktu yang lalu telah melakukan wawancara tertutup terhadap salah satunya. Yuk kita sama-sama simak kisahnya. Oke, hari ini jadi kita sedang melakukan wawancara tertutup yang cukup eksklusif dengan salah satu kawan kita, saudara kita yang bersedia untuk kita wawancara di studio. Dan kali ini sudah hadir Alek yang merupakan nama samaran yang sudah siap kita wawancarai. Jadi Alek ini sebenarnya penyimpangan seksual apa yang dialami? Penyimpangan ya saya lebih mau bilang kecenderungan orientasi seksual lah. Orientasi seksual saya lebih demen aja sama yang sesama jenis mungkin itu yang saya sedang rasakan. Pertama kali tahu itu kayak gimana sih Alek pertama tahu bahwa Alek memiliki orientasi seksual yang berbeda? Ya waktu itu kalau nggak salah sih masa-masa puber ya, sekitar SD SMP gitu, waktu teman-teman saya ya kita mungkin anak-anak lah ya ngobrol, terus kita juga tahu soal mimpi basah kayak gitu. Kamu mimpinya gimana, mimpi basahnya kayak gimana? Waktu itu saya cuma bengong aja, nggak tahu tuh, dan dengar sih kayak mereka ngapain gitu sama cewek lah, sama ibunya siapa lah. Nah itu, cuman waktu itu saya kayak yang belum nyambung gitu. Terus ya pada saat itu sih saya cuma melihatnya, yang saya rasakan ya saya sih lebih belum tahu istilah yang sekarang populer, homoseksual atau homo atau gay gitu ya. Cuman waktu itu kalau saya ingat sih ya saya lebih cenderungnya lebih tertarik khususnya secara seksual kayaknya ya, lebih ke fisik mungkin ya, itu sama cowok sih gitu.
jadi ya lebih menyadari itu aja sih. Jadi mungkin bingung juga ya, sedikit bingung apa kok beda atau gimana ya. Ya perasaannya mungkin sedikit kayak udah merasa minoritas gitu sih, gitu. Jadi ada perasaan yang kok beda ya, ternyata aku beda gitu, kayak nggak sama aja sama yang lain yang pada umumnya gitu. Gimana sih reaksi keluarga dan orang terdekat kayak sahabat atau teman waktu pertama kali Alek mungkin mengutarakan orientasi seksualnya ke orang-orang terdekat atau keluarga? Kalau itu sih lebih apa ya, sebentar saya ingat-ingat dulu. Waktu ke keluarga sih sebenarnya yang lebih ke apa ya, ya sebenarnya yang awal saya mau terbuka itu justru bukan di keluarga, justru malah ke teman, kalau nggak salah teman terdekat. Soalnya dulu ada teman yang juga sama dan mereka ceritanya kayak dia tuh mungkin bisa dibilang diintimidasi kali ya, tapi secara ya guyon-guyon aja. Cuman kayak saya merasa kayak nggak adil banget gitu. Kok yang apa? Yang sama kayak saya kok. Maksudnya saya juga ikut hahihi sama teman untuk menertawakan seseorang yang sebenarnya saya juga kayak gitu. Jadi kan rasanya itu yang membuat saya kayak aku juga gitu loh gitu ya. Terus saya ngomong ke teman saya dan mereka shock sih, mungkin nggak nyangka aja. Cuman itu sebenarnya merupakan salah satu hal yang terberat, ya lumayan berat sih itu ke teman. Habis itu saya pikir-pikir lagi, teman udah tahu, kenapa keluarga enggak? Maksudnya ya walaupun berat, apa salahnya sih kalau keluarga tahu tentang saya gitu. Jadi saya ngomong ke keluarga dan mereka, bentar saya ingat-ingat dulu ya. Mereka sih gimana ya? Mereka sebenarnya gini, saya bilangnya itu saya punya perasaan dengan teman cowok saya gitu. Pada saat itu saya emang kayak lagi apa ya, kasmaran gitu sama seseorang gitu. Saya bilang, terus dari situ berlanjut percakapan. Ya, lumayan intens sih waktu itu sama keluarga. Terus mereka mungkin nangkepnya kalau saya itu apa ya, apa nggak bisa ereksi atau gimana, atau ada yang salah sama mungkin organ alat vital saya atau apalah, hal-hal yang menyebabkan saya kok bisa kayak gitu. Mereka lebih ke mempertanyakan kayak gitu, dan itu sih. Terus jadi ya itu sih lebih ke pertamanya kayak nyambungin membahas topik itu sama orang tua itu rasanya kayak bahkan mungkin sampai sekarang kali ya nggak ada nyambungnya gitu. Pasti yang terakhirnya pasti kalau bisa sih berubah, kalau bisa sih ya kayak yang wajar aja lah, kayak yang teman-teman yang lain gitu sih, lebih kayak itu. Cuman itu khusus untuk kalau kita ngobrol soal topik itu. Tapi kalau topik yang lain selain itu, kita sih berusaha sebagai satu keluarga kayaknya biasa aja sih yang lain gitu. Cuman kalau udah ngomongin topik itu, mungkin kita perlu saya sebagai anak dan mereka sebagai orang tua sama-sama harus saling introspeksi lah gitu. Jadi kayak lebih dibawa ke perenungan masing-masing pribadi. Yang penting mudah-mudahannya ya masing-masing bisa belajar lah dari hal itu. Tapi untuk sekarang gimana sih Alek? Apakah sudah menemukan semacam kayak komunitas atau teman atau siapapun yang bisa diajak berbincang tapi seputar orientasi seksualnya Alek? Kalau soal teman sih pasti ada ya, soalnya sudah
awalnya sudah saya lalui kan, kalau sama teman-teman dekat gitu. Awalnya hal terberatnya kan sebenarnya ngomong pertama itu, ngakunya itu kan, itu yang kalau itu udah bisa diatasi, dilalui, ya kedepannya terlepas dari nanti pendapat teman sama atau beda dengan pendapat saya, yang penting kan kita sudah saling ngerti, saling paham. Itu jadinya ya, itu sih kuncinya untuk mempererat hubungan, suatu hubungan, entah itu pertemanan atau dalam keluarga. Kalau tempat untuk cerita pasti teman ya, kebanyakan teman. Tapi kebanyakan juga nggak melulu soal hal itu. Cuman kalau soal hal itu, saya juga sedikit belajar dari pengalaman mungkin sebelumnya. Kalau ngobrolin soal itu mungkin nggak semua orang kali ya bisa kayak nyambung aja soal itu. Nggak semua orang bisa menerima dengan legowo soal hal itu. Mungkin ada yang tidak setuju, tidak sependapat, tapi tetap bisa ibaratnya kooperatif. Tapi belum tentu semua orang bisa kooperatif itu. Gitu. Terus tapi dari situ menariknya, jadi saya juga bisa belajar sih, banyak orang itu bagaimana memandang sebuah hal, memandang sesuatu itu kayak gimana, pemikiran mereka kayak gimana. Jadi kan berbeda-beda, jadinya bisa kayak sedikit menyeleksi lah ya. Ada orang yang sekali ngomongin soal itu udah anti banget kan, juga ada. Jadi ya udah, nggak usah ditemenin aja orang kayak gitu. Biar sama-sama tenang lah hatinya gitu. Saya juga nggak merasa membebani dia juga nggak merasa terbebani karena adanya saya gitu. Saya jadi pilih teman yang ya bisa nerima lah, bisa saling menerima. Saya juga belajar untuk menerima kekurangan orang lain juga lebih. Dan tapi ya kembali lagi sih, kesulitannya ya itu tadi di awal, gimana caranya kita bisa tahu orang itu punya pemikiran yang kayak gimana tentang hal itu kan. Kita nggak bisa nebak-nebak selain kita langsung ngomong. Nah, dari situ sih dulu awal-awalnya saya kayak pernah di suatu masa itu saya kayak bodo amat gitu ya. Saya pengen cerita aja ke banyak orang gitu. Tapi lambat laun saya juga sadar sih, nyadar saya kalau ya sepentingnya aja lah. Kalau memang dirasa nggak perlu ya nggak perlu cerita juga. Mungkin juga ada orang yang nggak mementingkan hal itu, dan kalau lebih baik nggak tahu ya mendingan nggak usah tahu. Itu ada juga sebenarnya gitu. Jadi kayak mereka mungkin ada juga kali ya yang nyesel karena saya sudah bilang. Jadi mereka lebih, aduh kenapa sih lo kok kayak pernah cerita itu ke gue. Jadi nyesel aja jadinya, nggak enak gitu. Jadi ada yang memang nggak terlalu mikirin hal itu gitu. Jadi mendingan nggak usah bahas sekalian gitu. Tapi ada juga yang kayak karena membicarakan tema itu jadinya kayak pertemanan jadi agak asik gitu, kayak lebih ya mengalir aja gitu sih. Sebenarnya itu yang saya harapkan, pertemanan yang ya saling ngerti lah, jadi bisa ngalir aja, alami gitu, terlepas dari adanya kekurangan. Ya wajar lah ya manusia kalau emang ini suatu kekurangan saya ya gitu. Apa sih yang Alex harapkan untuk diri Alex sendiri, atau untuk lingkungan, atau untuk masyarakat yang lebih luas lah mungkin ya, untuk orang-orang seperti Alex itu inginnya diperlakukan seperti apa gitu? Aduh, berarti ini saya istilahnya kayak mewakili yang sama-sama kayak saya, yang pasukan homo lah ya. Tapi saya nggak bisa sih, nggak berhak untuk itu. Saya seenggaknya harapan saya pribadi lah ya, sebagai orang yang dengan yang penyintas atau penyimpangan, atau mungkin dengan orientasi seksual yang berbeda daripada umumnya. Yang saya harapin sih apa ya,
ya mau terbuka soal hal itulah. Hal itu kan nyata emang ya, maksudnya emang ada gitu, nggak bisa ditutup-tutupin juga. Mau ditutup-tutupin ya bisa sih ditutupin, tapi kan bukan menjadikan hal itu nggak ada gitu kan. Cuman ya pertamanya sih sadar aja sih kalau itu emang nyata gitu, emang sesuatu kejadian yang harus diterima sebagai ya namanya kehidupan ya, mungkin ya namanya manusia ciptaan. Itu sih, sadar akan adanya hal itu aja kayaknya sudah lebih dari cukup sih itu. Terus kalau untuk menerima sih gimana ya, penerimaan harusnya yang bisa nerima itu diri kita dulu ya. Mudah-mudahan saya bisa nerima kelemahan saya ini terlebih dahulu, untuk nanti kedepannya bla 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 kayak gimana. Yang penting itu sih yang utama, pertama nerima aja itu di dalam diri sih gitu. Sama ya kalau bisa mungkin orang-orang yang udah terlanjur tahu ya tolonglah, kalau diskriminasi biasa aja, jangan yang sampai gimana-gimana gitu. Diskriminasi mah biasa gitu. Kasian juga kan nanti yang misalnya mungkin ada yang ibaratnya masih rapuh-rapuhnya terus terlalu didiskriminasikan, juga kasihan. Sebagai manusia lah kita lihatnya, kayak misalnya kalau digituin gimana gitu, sering-sering ngaca lah ya, pakai refleksi sendiri gitu. Itu mungkin ya, sama-sama lah refleksi. Kita juga nggak merasa kita lebih benar dari situ gitu kan. Ya sama-sama bisa saling ngerti lah sebagai manusia seenggaknya. Menanggapi sharing daripada Alex, saya ingin memulainya dengan bacaan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Bunyinya begini: atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya ingin menjadikan bacaan firman Tuhan ini menjadi dasar komentar saya terhadap sharing dari saudara Alex. Saudaraku, saya pikir kita semua atau orang-orang yang mungkin tidak sama, katanya Alex tadi, dengan dia. Tidak sama dalam arti pada umumnya orang bukan homoseksual, tetapi dia adalah orang yang berperilaku homoseksual. Tapi sebenarnya kita sama, saudara. Kalau kita baca bagian firman Tuhan tadi, samanya di mana? Kita sama-sama orang berdosa. Kita tidak melakukan dosa homoseksual, tapi kita melakukan dosa kikir, mungkin pelit, atau dosa fitnah, memfitnah orang, dosa bohong, mencuri, dan sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya sama kok dengan Alex dalam hal ini. Kesamaan yang lain adalah sebagai orang yang berdosa, saya juga dan Alex juga sama-sama dikasih oleh Tuhan Yesus. Di dalam iman Kristen, pemahamannya adalah seperti itu. Semua orang sekalipun berdosa, engkau, saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah pengharapan bahwa kita orang-orang yang berdosa bisa kok bangkit dari penyelewengan kita, dari penyimpangan kita. Nah, saya ingin mengatakan begini: kalaupun kita sama-sama orang berdosa, hari ini di dalam iman percaya saya kepada Yesus sebagai orang Kristen, saya harus belajar untuk membenci dan meninggalkan dosa itu. Saya dulu pernah mencuri, saya pernah melakukan dosa
tidak percaya pada Tuhan. Kalau dalam bagian tadi dikatakan penyembah berhala, saya skeptis dengan kekristenan ataupun agama yang lain, tapi saya bertobat. Saya belajar untuk percaya dan berbakti kepada Tuhan. Saya harus membenci dosa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara seperti kawanku Alex dan juga mungkin teman-temannya yang sekondisi dengan dia. Kita bisa bangkit kok dari penyimpangan yang kita alami. Karena penyimpangan itu gambaran dari orang yang pada umumnya nyebut adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Mungkin itu komentar yang dapat saya berikan. Kita memang hidup berdampingan di dunia yang plural, dengan berbagai macam karakter orang, dengan berbagai macam pikiran orang. Tentu saja kita tidak bisa mengendalikannya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, pikiran kita, dan perbuatan kita.